Saking tidak percayanya, suami Ummu Abdillah sampai berkata, jika Umar bin Khattab masuk Islam, maka keledainya pasti lebih dulu masuk Islam. Saking tidak mungkinnya, karena melihat track recordnya Umar bin Khattab ini begitu bencinya kepada para sahabat yang sudah memeluk Islam pada saat itu. Jadi kerjaan Umar kan menyiksa setiap harinya para budak-budak yang masuk Islam. Jadi tidak mungkin menurut suaminya Ummu Abdillah hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih teman-teman sudah bersedia menonton video saya kali ini. Di episode kali ini saya akan mengisahkan tentang sahabat Nabi, Khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq yang Rasulullah beri gelar Al-Faruq. Mau tahu kenapa beliau sampai diberi gelar Al-Faruq ini? Tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip supaya menambah hasanah tentang Islam kita. Mari kita saksikan, check it out. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Umar bin Khattab, kenapa sampai beliau digelari Al-Faruq. Jadi Umar bin Khattab ini berasal dari suku Adi yang ada di Quraisy saat itu. Jadi secara perawakan atau postur fisiknya, Umar bin Khattab ini dikaruniai Allah postur yang sangat gagah, yang sangat kuat, tinggi, besar. Jadi diriwayatkan jika beliau ini menunggangi seekor unta, maka ujung kakinya akan hampir menyentuh tanah. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa gagahnya Umar bin Khattab ini. Kemudian profesi beliau ini suka sekali dengan gulat. Jadi sering sekali mengikuti gulat dan selalu menjadi pemenang. Jadi taruhan dalam olahraga gulat. Kemudian beliau juga menjadi duta Mekah. Jadi jika ada hal atau sesuatu yang mesti dikerjakan keluar Mekah, jadi Umar bin Khattab ini figur yang mencerminkan tentang Mekah. Jadi beliau ini sering diutus jika ada pekerjaan atau urusan yang berurusan ke keluar kota Mekah. Selain menjadi duta untuk keluar kota Mekah, Umar bin Khattab juga ikut menjaga ketertiban jika seandainya nanti ada hal-hal yang menyimpang atau melenceng dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Mekah pada saat itu. Jadi kalau di episode sebelumnya, saya menceritakan tentang sosok Abu Bakar Siddiq yang memang pada zaman jahiliyah, Abu Bakar Siddiq tidak ikut menyembah berhala dan memang sudah memiliki sifat yang bijaksana, lemah lembut dan dermawan sekali. Dan juga Abu Bakar Siddiq ini sudah bersahabat dengan Rasulullah dan tinggal di satu komplek perumahan yang sama dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, sedangkan Umar bin Khattab ini, beliau ini memang berasal dari keturunan atau ayahnya yang Khattab ini memang seorang penyembah berhala. Dan itu pun diwarisi ke Umar bin Khattab. Jadi banyak sekali maksiat-maksiat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pada saat dia masih jahiliyah, belum beriman atau belum mengikuti risalah Rasulullah SAW. Terutama Umar bin Khattab ini gemar sekali meminum khamar atau bermabuk-mabukan. Pada saat di awal-awal Islam itu datang, pengikutnya Rasulullah banyak berasal dari kelas bawah atau para budak-budak ya. Nah, di sini Umar bin Khattab ini bersahabat baik dengan Umar bin Hisham. Kalau saya menyebutkan nama Umar bin Hisham, mungkin sebagian teman-teman belum familiar siapa Umar bin Hisham ini. Tapi kalau saya sebut Abu Jahal, tentu teman-teman semua tahu dengan sosok ini yang memang memusuhi Rasulullah dan memusuhi Islam. Jadi Umar bin Khattab berteman baik dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini tokoh Quraisy atau raja atau suku atau kepala suku di Quraisy pada saat itu. Jadi dia ini sangat terpandang, kaya raya dan banyak sekali memiliki budak-budak. Sebelum Islam datang, Umar bin Hisham ini digelari oleh orang-orang Mekah pada saat itu sebagai Abu Hakam. Jadi karena bijaksananya dia, karena terpandangnya dia, jadi dianggap menjadi bapak
yang bisa menyelesaikan masalah kaumnya pada saat itu. Tapi ketika Islam datang, digelari dengan Abu Jahal. Jadi pada saat Islam mulai disiarkan oleh Rasulullah dan pengikutnya banyak kaum budak-budak tadi, jadi Umar bin Khattab ini pekerjaannya itu senang sekali dia menyiksa para budak-budak yang sudah menyatakan Islam pada saat itu. Jadi dari pagi hari sampai ke sore hari, Umar bin Khattab mencari budak-budak yang sudah memeluk agama Islam, kemudian dia siksa. Pas sore hari, Umar berkata bahwasanya, hari ini saya stop dulu menyiksa kalian bukan karena saya lelah atau capek, tetapi karena memang harinya sudah sore. Besok dia mencari lagi budak mana lagi yang akan dia siksa. Jadi itu terus yang dikerjakan oleh Umar. Dan Umar ini terkenal sangat keras sekali. Sangat berani dan kuat. Jadi ketika Umar memakai baju besi atau sudah membawa pedangnya, artinya saat itu Umar ini harus membunuh. Jadi moto Umar ini, kalau dia keluar rumah sudah menggunakan baju perang atau baju besinya dan menghunus pedang, dia tidak akan pulang ke rumah sebelum musuhnya terbunuh atau dia terbunuh. Jadi saking kuatnya Umar ini, pernah ada yang meriwayatkan bahkan 1 lawan 5 pun bagi Umar itu bukan apa-apa. Jadi dia sering sekali ke rumah Umar bin Hisham atau Abu Jahal tadi, dan dia membantu Umar bin Hisham menyiksa budak-budaknya juga. Nah, salah satu budak dari Abu Jahal itu bernama Sumayyah, yang pada saat itu ketahuan bahwasanya dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya terjadilah Abu Jahal menusuk perut Sumayyah, yang pada saat itu Sumayyah tengah hamil, kemudian juga menusuk suaminya Sumayyah. Jadi Sumayyah dan suaminya adalah orang pertama yang mati syahid di jalan Allah karena ditusuk oleh Abu Jahal. Nah, kemudian seiring waktu, karena kejadian itu Rasulullah berdoa memohon kepada Allah untuk meminta dikuatkan barisan Islam ini dengan satu Umar. Nah, nantinya yang qadarullah, Umar yang diberi hidayah oleh Allah adalah Umar bin Khattab, bukanlah Umar bin Hisham atau Abu Jahal yang kita kenal. Jadi di hari itu, saat Umar lagi patroli mengelilingi kota Mekah, jadi kota Mekah itu teman-teman dulunya dikelilingi oleh bukit. Nah, di depannya itu menghadap ada sebuah gerbang, jadi setiap orang yang mau masuk ke kota Mekah hanya bisa melewati pintu gerbang itu, karena di sekeliling dari kiri, kanan, dan belakangnya dikelilingi oleh bukit. Pada saat itu, karena penindasan terhadap kaum muslimin yang banyak, para budak-budak itu tadi semakin menggila dan semakin mengganas setiap harinya, akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat itu untuk berhijrah ke Habasya atau Ethiopia. Jadi pada saat hari itu akan melakukan hijrah, Umar bin Khattab di pagi hari itu dia sedang berkeliling, berpatroli mengelilingi kota Mekah pada saat itu. Betapa terkejutnya dia melihat dari atas bukit itu turunlah seorang perempuan dengan anaknya yang berumur sekitar 3 tahun. Ketika semakin mendekat, Umar bin Khattab melihat dia adalah Ummu Abdillah. Kemudian kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ummu Abdillah, "Hai Ummu Abdillah, apa yang kau kerjakan di waktu sepagi ini? Kamu menuruni bukit itu bersama anak kamu." Jadi Ummu Abdillah dengan pelan menyatakan bahwasanya dia sudah ditunggu suaminya di luar kota Mekah untuk pergi berhijrah. Kemudian Umar bertanya, "Mengapa begitu?" Karena kata Ummu Abdillah, di dalam kota Mekah kami mau beriman, beribadah, pasti disiksa. Jadi kami harus pergi meninggalkan kota ini. Entah pada saat itu apa yang merasuki Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab ini kerjaannya setiap hari menyiksa budak-budak yang sudah beriman. Ketika dia melihat Ummu Abdillah, dia tidak berkata apa-apa, hanya mengatakan dan mendoakan Ummu Abdillah, "Semoga keselamatan atas engkau Ummu Abdillah, pergilah." Ummu Abdillah pun seperti merasa tidak percaya bahwasanya seorang Umar bin Khattab
menyuruh atau mengizinkan ia dan anaknya untuk keluar kota Mekah tanpa disiksa atau dibunuh. Kemudian saat bertemu dengan suaminya bertanya ke Ummu Abdillah, adakah orang Quraisy yang melihat kamu keluar kota Mekah? Ummu Abdillah menjawab, ada, dia adalah Umar bin Khattab. Saya merasa kemungkinan melalui kondisi saya ini, Umar bin Khattab nantinya akan mendapat hidayah Allah. Saking tidak percayanya, suami Ummu Abdillah sampai berkata, jika Umar bin Khattab masuk Islam, maka keledainya pasti lebih dulu masuk Islam. Saking tidak mungkinnya, karena melihat track recordnya Umar bin Khattab ini begitu bencinya kepada para sahabat yang sudah memeluk Islam pada saat itu. Jadi kerjaan Umar kan menyiksa setiap harinya para budak-budak yang masuk Islam. Jadi tidak mungkin menurut suaminya Ummu Abdillah hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Ummu Abdillah, Umar bin Khattab mulai berpikir, sebenarnya apa, risalah apa yang dibawa oleh Muhammad ini sampai seseorang rela menuruni lereng bukit membawa anaknya yang masih kecil, sampai orang rela antara keluarga suami istri bercerai, sampai rela pergi meninggalkan kota kelahirannya, pergi meninggalkan harta kekayaannya dan keluarganya demi menjaga iman mereka. Akhirnya dengan emosinya, Umar bin Khattab pulang ke rumah dan memakai baju besinya, kemudian membawa pedang. Dia tujuannya hari itu ingin mencari Rasulullah dan menghabisinya. Sebelum dia mencari Rasulullah, Umar bin Khattab pergi menemui sahabat karibnya, yaitu Abu Jahal tadi. Kemudian dia menceritakan niat dia hari ini harus mencari Nabi Muhammad dan menghabisinya. Abu Jahal pun mengatakan akan memberikan hadiah 100 ekor unta jika Umar bin Khattab berhasil membunuh Rasulullah. Kemudian pada saat itu Rasulullah lagi melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Nabi, yaitu Arkam. Jadi rumah Darul Arkam itu dibuat Rasulullah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyampaikan wahyu kepada para sahabat pada saat itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab tidak tahu di mana keberadaan Rasulullah pada saat itu. Dia pergi mengelilingi kota Mekah. Kemudian di perjalanan dia bertemu dengan seorang sahabat bernama Nuaim bin Abdullah. Nuaim ini sebenarnya sudah beriman, tapi disembunyikan karena takut. Karena pada saat itu berbahaya sekali kalau mereka ini mengikrarkan bahwa mereka sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nuaim ini tahu, jika Umar bin Khattab ini keluar menggunakan baju besi atau baju perang dan menghunuskan pedang, pasti ada niatan untuk membunuh seseorang. Dan seperti motonya tadi, dia tidak akan pulang sebelum musuhnya terbunuh atau dia yang mati terbunuh. Kemudian Nuaim bertanya, wahai Umar, engkau sedang mencari siapa? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya dia sedang mencari Rasulullah. Nah, tidak ada niat apapun. Nuaim ini hanya ingin mengalihkan perhatian Umar bin Khattab supaya tidak mencari Rasulullah. Kemudian Nuaim berkata, wahai Umar, kenapa kamu repot-repot mencari mencari Muhammad? Sedangkan saudaramu Fatimah dan suaminya sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Jadi maksud Nuaim di sini, keluargamu sendiri ternyata sudah ikut di dalam barisan Muhammad Rasulullah SAW. Betapa terkejutnya Umar pada saat itu. Akhirnya yang pertama niatnya mau mencari Rasulullah, akhirnya berbeloklah pergi ke rumah adiknya Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. Jadi hentakan kaki Umar yang besar gagah tinggi tadi terdengar di luar rumahnya Fatimah. Fatimah dan suaminya pada saat itu sedang belajar mengaji Al-Quran dengan Habab bin Arad. Habab bin Arad ini seorang budak juga yang sudah dibebaskan, dan dia menjadi yang awal juga ikut masuk Islam, dan dia yang mengajarkan Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Dari kejauhan Umar mendengar, dari dalam rumah Fatimah memang ada suara-suara yang dia tidak mengerti Fatimah ini sedang membaca apa. Jadi karena saking emosinya, saat sampai ke rumah Fatimah,
itu tidak lagi mengetuk pintu tetapi langsung didobrak, dan pintu itu dalam riwayat dikatakan sempat roboh ya, karena memang Umar bin Khattab itu sangat kuat sekali. Betapa terkejutnya Fatimah dan suaminya. Tapi sebelum itu si guru ngajinya ini, si Habab tadi, sudah disembunyikan di dalam kamar. Jadi Fatimah ini sempat menyembunyikan juga lembaran-lembaran mushaf Al-Quran. Kemudian Umar bertanya, apa yang kalian baca? Fatimah dan suaminya diam saja, tidak menjawab, dan akhirnya dengan kasar Umar bin Khattab ingin merebut mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran dari tangannya Fatimah, tapi ditepis oleh Fatimah. Kemudian Umar dengan marahnya, karena sudah dirasuki oleh syaitan, dia langsung menampar adiknya, sampai di riwayat itu dikatakan sampai berdarah pipi adiknya. Kemudian terjatuh Fatimah, suaminya ingin menolong, akhirnya juga ditampar oleh Umar, dan kedua-duanya itu terjatuh ke lantai. Pada saat Umar bin Khattab memaksa untuk mengambil mushaf, entah keberanian dari mana, adiknya Fatimah berteriak mengatakan bahwasanya kakaknya itu tidak pantas memegang mushaf yang suci ini, karena kakaknya ini dia katakan itu bisa dikatakan najis lah ya. Akhirnya kalau memang kamu ingin memegang ini, kata Fatimah, kamu harus mandi dulu, mandi besar dulu. Jadi itu ijtihadnya Fatimah ya teman-teman, bukan dari perintah Rasulullah. Jika kita ingin memegang mushaf Al-Quran harus mandi besar terlebih dahulu. Kemudian Umar pun dia merasa adiknya dulu yang sangat patuh kepada dia, kenapa sekarang demi ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini kok menjadi berani kepada dia sebagai abangnya, menentang abangnya dan melawan kepada abangnya. Akhirnya dia mengikuti Fatimah, dia mandi, dan kemudian diserahkan oleh Fatimah mushaf itu, dan kebetulan sekali Umar bin Khattab membaca surat Thaha, karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Akhirnya Umar bin Khattab mengerti, masuk sekali, dia mengerti apa setiap dari ayat-ayat yang dia baca. Akhirnya disitulah Umar bin Khattab mulai melemah, merendah nada bicaranya. Akhirnya mendengar itu, guru ngajinya tadi yang sempat sembunyi di kamar, Habab ini keluar dan menenangkan Umar bin Khattab yang pada saat itu sudah mulai emosinya sudah mulai stabil. Kemudian Umar dengan pelan bertanya kepada Habab, dia meminta kepada Habab untuk ditemukan dengan Rasulullah. Pada saat itu juga Habab membawa Umar ke Darul Arqam, tempat Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari kejauhan, Darul Arqam itu 2 lantai ya teman-teman, di dalam riwayat diceritakan. Jadi di bawah Rasulullah mengajarkan Islam kepada para sahabat, dan dari lantai atas itu bergiliranlah para sahabat memantau keadaan sekitar. Jadi pada saat Habab memegang tangan Umar untuk menuju ke Darul Arqam, penglihatan sahabat yang pada saat itu lagi jaga, karena Umar ini jauh lebih besar dibanding Habab, yang dia lihat Habab yang ditarik oleh Umar, bukan Habab yang memegang Umar. Jadi pada saat itu sahabat itu panik, kemudian langsung turun ke bawah dan memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya Habab sudah ditawan oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu agak ricuh lah, karena takut. Mereka semua sangat takut dengan Umar bin Khattab, karena sudah terkenal sekali Umar ini sangat kuat, sangat bengis, kejam, dan lain-lain. Pada saat itu di Darul Arqam ada juga paman Rasulullah, Hamzah, yang sama kuatnya dengan Umar bin Khattab. Jadi teman-teman, Hamzah sama Umar ini, kalau para sahabat lain berburu binatang itu paling binatang-binatang yang tidak terlalu ini. Kalau Hamzah dan Umar ini, binatang yang mereka buru itu biasanya singa. Nah, jadi kebayang ya teman-teman, kekuatan Hamzah dan Umar bin Khattab ini. Jadi pada saat itu, Hamzah mau melindungi Rasulullah dan mengatakan, jika Umar itu macam-macam dengan Rasulullah, maka dia yang akan membunuh Umar. Namun Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi, akhirnya
Hamzah diamankan dan dijauhkan dari ini dan dimasukkan ke dalam kamar supaya tidak mengganggu apa yang akan terjadi antara Umar bin Khattab dan Rasulullah nantinya. Pada saat masuk, Umar bin Khattab hanya tertegun dan diam menghadapi Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencengkram bahu Umar dengan kuat dan berkata sambil mengguncangnya, "Hai Umar bin Khattab, apakah kamu mau menunggu azab Allah dulu datang baru kamu mau beriman?" Umar tertunduk diam tidak menjawab. Kemudian diguncang sekali lagi dan dikatakan sekali lagi, "Hai Umar bin Khattab, apakah kamu mau menunggu azab Allah datang dulu baru kamu beriman?" Sampai ketiga kalinya akhirnya jatuhlah Umar dan terduduk di hadapan Rasulullah dan menyatakan dirinya beriman. Jadi dari situ terdengarlah takbir yang menggema dari Darul Arqam menyambut seorang yang sangat kuat, berani, dan banyak ditakuti di Mekah pada saat itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkabullah doa Rasulullah yang meminta kepada Allah untuk satu Umar menjadi barisan penguat di kaum muslimin pada saat itu. Setelah Umar bin Khattab ini beriman, kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya, "Siapa orang selain saya di Mekah yang belum beriman, yang kalian takuti?" Jadi para sahabat banyak menjawab bahwasanya sahabatmu, yaitu Abu Jahal tadi. Kemudian tanpa menunggu lama-lama, Umar bin Khattab langsung mendatangi sahabatnya Abu Jahal. Jadi ketika datang, Abu Jahal membuka pintu dan dengan akrabnya dia ingin merangkul dan memeluk Umar bin Khattab. "Tunggu dulu," kata Umar bin Khattab pada saat itu. Jadi dia berkata bahwasanya sekarang dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kecewa Abu Jahal dengan berimannya Umar bin Khattab. Kemudian perbedaannya, kalau sahabat lain pada saat itu masih banyak menyembunyikan keimanannya. Tapi kalau Umar bin Khattab, saat dia menyatakan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia langsung mendeklarasikan bahwasanya dia sudah sekarang berada di barisan Rasulullah. Setelah dia menemui sahabatnya Abu Jahal tadi, kemudian dia menemui seseorang yang pada saat itu terkenal sekali sebagai corong berita atau gosip lah ya, kalau sekarang ini. Seorang laki-laki bernama Jamin bin Muawiyah. Jadi Jamin ini setiap apapun berita yang ada di kota Mekah, jika sudah sampai ke Jamin ini, sudah bisa beredar kemanapun. Jadi seperti corong. Jadi kemudian pada saat itu, Umar bin Khattab menemui orang itu dan mengatakan, "Kamu mau tahu gosip apa hari ini yang terhangat?" Kemudian orang itu bertanya, "Apa?" Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Saya Umar bin Khattab sudah beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah." Akhirnya orang itu langsung berteriak, "Hai Quraisy, hai Quraisy." Jadi semua orang berkumpul dan dia mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab ini saat ini sudah menjadi seorang muslim. Kemudian reaksi orang-orang pada saat itu, ramai-ramai langsung mengeroyok Umar bin Khattab sampai sore hari. Kemudian pada saat sudah sore, sudah kelelahan, Umar bin Khattab mencari di antara orang-orang yang mengeroyok ini, adakah di antara orang ini sebagai kepala suku. Akhirnya jika dia ketemu, Umar pegang orang itu, kemudian Umar ingin mencongkel matanya. Akhirnya Umar berteriak, "Jika kalian tidak stop, maka kepala suku ini akan saya congkel matanya." Jadi itu terus yang terjadi. Besoknya kemudian Umar dikeroyok lagi dengan banyak orang, tapi dia tetap mendeklarasikan dirinya, "Saya Umar bin Khattab, saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya." Sampai saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, banyak sekali orang mengeroyok Umar, sampailah pada hari keempat, akhirnya tidak ada satu orang pun lagi yang berani mengeroyok beliau. Nah, jadi itu teman-teman ya, kisah berimannya Umar bin Khattab. Kenapa beliau ini digelari Al-Faruq? Al-Faruq itu artinya pembeda. Jadi pada saat Umar ini jahil, dia sejahil-jahilnya. Nah, kemudian ketika dia sudah beriman, dia tinggalkan semua yang Allah larang. Dia mengikuti apa yang Allah perintah dan betul-betul dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena rasa takutnya yang amat sangat kepada Allah itulah sampai akhirnya setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Pernah diriwayatkan bahwasanya jika Umar mengambil jalan itu, maka setan beralih ke jalan yang lain. Itu tidak lain karena rasa takut Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari setelah dia beriman, banyak sekali kontribusi Umar bin Khattab untuk kemajuan Islam. Di saat masih bersama Rasulullah, beberapa kali ikut peperangan, ikut juga hijrah ke Madinah. Nah, uniknya ketika hijrah di Madinah, orang masih banyak takut-takut dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi Umar bin Khattab, dia melakukan persiapan seperti ingin pergi perang. Dia menyiapkan baju besinya, dia mengasah pedangnya, dan mengasah busur-busur panahnya, dan kemudian dia pergi ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpulnya para kaum Quraisy. Kemudian dia berteriak dan mengatakan, jika ingin seseorang kehilangan anaknya, atau seorang istri kehilangan suaminya, saya Umar bin Khattab akan melakukan hijrah. Jika ada yang berani menghalangi, maka pedang aku inilah yang akan membunuhnya. Jadi dia hijrah secara terang-terangan dan tidak ada seorang pun berani mengganggu atau menggagalkan hijrahnya Umar bin Khattab. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dan di kisah saya di Sirah Nabawiyah, pada saat wafatnya Rasulullah, itu Umar orang yang pada saat itu tidak mempercayai bahwasanya Rasulullah itu sudah wafat. Beliau berkeyakinan bahwasanya Rasulullah hanya pingsan seperti pingsannya Nabi Musa ketika bertemu Allah di Bukit Tursina. Tapi pada saat itu dia mengatakan, jika kalian mengatakan Muhammad meninggal, maka pedang aku inilah yang akan memisahkan kepala dari badan kalian. Tapi dengan ketenangan dan bijaknya Abu Bakar Siddiq, akhirnya Umar bin Khattab sadar bahwasanya Rasulullah hanyalah manusia biasa. Jadi yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaannya yang tentu ajal itu akan datang menjemputnya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Islam pada saat itu dialihkan ke Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, khalifah Rasyidin yang kedua diamanahkan kepada Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menjadi pemimpin atau raja, pada saat itu ekspansi Islam ini menyebar sangat jauh sekali sampai menaklukkan Romawi, Persia. Jadi sangat masif sekali perkembangan Islam pada saat itu. Bahkan penyerahan kunci Baitul Maqdis terjadi pada saat pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi ada kisah unik di sini teman-teman ya. Pendeta Nasrani pada saat itu tidak mau menyerahkan kuncinya kecuali kepada sang raja, yang pada saat itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab disurati pada saat itu oleh panglima perangnya bahwasanya pendeta Nasrani ini hanya ingin menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada beliau. Kemudian beliau pergi mengajak pelayannya. Kemudian di perjalanan dari Madinah ke Palestina dibutuhkan waktu pada saat itu sekitar 1 bulan. Jadi dia berjanji dengan pelayannya ini untuk bergiliran. Ada yang memegang tali unta, ada yang menaiki. Saat Umar di atas, pelayannya yang memegang tali unta. Jadi uniknya pada saat mau masuk ke gerbang Baitul Maqdis itu, tiba saatnya pelayannya yang naik unta dan Umar bin Khattab yang memegang talinya. Kemudian rahib atau pendeta itu bertanya kepada bawahan-bawahan Umar yang menunggu kedatangan Umar, yang mana pemimpin kalian? Dan dijawab bahwasanya yang memegang tali itulah Umar bin Khattab. Dan dibenarkan oleh rahib atau pendeta Nasrani ini bahwasanya itu diceritakan di dalam Injil. Nantinya kunci Baitul Maqdis ini akan diserahkan kepada raja yang memegang tali kekang untanya. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, pemerintahan Umar bin Khattab ini dia sangat menyokong sekali orang-orang yang betul, yang benar, yang menegakkan syariat Islam, tetapi dia juga sangat keras kepada orang yang melanggar syariat Islam, melanggar semua yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk keluarganya sendiri. Jadi Umar bin Khattab ini juga terkenal sangat zuhud sekali teman-teman.
pernah dikisahkan itu anak Umar bin Khattab ini sering diejek atau dibully oleh teman-temannya lantaran anaknya Umar ini memakai baju yang sudah tidak layak atau koyak-koyak. Kemudian merengeklah anaknya tadi, meminta kepada Umar bin Khattab untuk membelikan dia baju yang baru. Pada saat itu Umar bin Khattab memang tidak memiliki uang. Kemudian karena seringnya anaknya merengek, akhirnya Umar bin Khattab menyurati bawahannya yang bagian mengelola keuangan negara lah pada saat itu. Jadi ketika disurati bahwasanya saya Umar bin Khattab, istilahnya sekarang kasbon dulu ya teman-teman. Jadi belum saatnya gajian, Umar bin Khattab meminta sebagian gajinya nanti untuk diambil terlebih dahulu sebelum saatnya. Karena tadi untuk membelikan baju anaknya. Kemudian dijawab oleh bawahannya tadi bahwasanya siapa yang bisa menjamin jika Amirul Mukminin ini masih hidup pada saat harinya gajian itu. Seperti tertampar Umar bin Khattab, bahwasanya betul sekali. Jadi mulai dari situ dia sangat lebih berhati-hati sekali dalam hal kepemerintahannya. Akhirnya kita masuk ke segmen beliau wafatnya. Jadi kisah wafatnya beliau ini. Jadi di akhir-akhir usianya, Umar bin Khattab ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya minta meninggalnya dalam keadaan sahid dan di kotanya Rasulullah atau kota Madinah. Sampai putrinya Hafsah istrinya Rasulullah, itu bertanya kepada ayahnya Umar bin Khattab, bagaimana mungkin ayah bisa meninggal di kota Madinah ini, sedangkan pada saat itu Madinah itu sangat aman, sangat tenang, dan memang kekuasaan Islam sudah sangat luas sekali sampai ke Romawi, Persia, Baitul Maqdis di Palestina itu sudah dalam kekuasaan Islam. Nah, jadi ternyata untuk mengabulkan doa itu, terkabulnya doa itu, gubernur Irak pada saat itu yang namanya Mughirah, dia memiliki seorang budak. Budak ini tapi budak yang belum beriman. Namanya Lu'lu'ah. Budak ini memiliki keahlian dalam membuat pisau, panah, membuat berbagai macam senjata, sangat pintar sekali. Jadi Mughirah ini meminta izin beberapa kali kepada Umar bin Khattab untuk membawa Mughirah ini dari Irak masuk ke Madinah supaya dia bisa menggunakan keahliannya itu di Madinah. Awalnya Umar bin Khattab tidak mengizinkan masuk kota Madinah itu selain orang Muslim. Tapi karena terus dirayu atau didesak oleh Mughirah, akhirnya Umar bin Khattab mengizinkan Abu Lu'lu'ah ini untuk masuk ke kota Madinah. Pada saat di kota Madinah, Abu Lu'lu'ah ini banyak sekali memproduksi berbagai macam senjata yang pada akhirnya Abu Lu'lu'ah ini banyak menghasilkan uang pada saat itu. Kemudian Abu Mughirah meminta pajak sebanyak 100 dinar atau 100 dirham kepada Abu Lu'lu'ah setiap bulannya. Nah, Abu Lu'lu'ah ini tidak mau memberikan pajak itu. Akhirnya dia mengadulah kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab tahu penghasilan Abu Lu'lu'ah ini berpuluh kali lipat dari pajak yang dipinta oleh Mughirah, akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, ya ikuti saja pajak yang diminta oleh Mughirah. Tapi karena rakusnya tadi si Abu Lu'lu'ah ini, akhirnya dia semacam menyimpan dendam kepada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab dia merasa tidak membela dirinya. Hanya pada saat lagi sholat zuhur, Abu Lu'lu'ah masuk ke dalam barisan sholat yang lagi diimami oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Lu'lu'ah menusuk perutnya Umar bin Khattab sampai tembus. Nah, dari lantaran itulah akhirnya Umar bin Khattab mulai melemah, sakit, dan di akhir-akhir usianya juga Umar bin Khattab masih sempat mewasiatkan, termasuk diantaranya harus melindungi orang di luar Islam, tetapi di dalam kekuasaan negara Islam pada saat itu. Kemudian mewasiatkan siapa nantinya yang akan menjadi khalifah setelah dia wafat. Kemudian dia menyuruh anaknya untuk meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk supaya dikuburkan di
dekat sahabatnya Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Jadi Umar bin Khattab pergi dengan tenang dan menyelesaikannya dengan baik. Dan beliau insya Allah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul lagi dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jika ada yang salah atau kurang dalam video ini, boleh ditambahkan di kolom komentar. Kalau belum subscribe, tolong subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.